Kenapa Bapak kok sampai melakukan hal seperti ini, Pak? Saya dapat bisikan, Mas. Saya disuruh ke sini untuk menjauh dari keramaian. Jadi jenengan datang ke sini itu karena atas bisikan gaib gitu, Pak? Iya, saya ada titipan sama Mas. Titipan apa itu, Pak? Di sana saya menyimpan batu, Mas. Batu gimana, Pak? Batu itu saya tulisi aksara S, Mas. Di mana itu, Pak? Di gubuk saya, Mas. Nah, di dalamnya, Mas, di bawah batu itu ada sertifikat ini dan uang, Mas. Saya taruh di kotak itu. Jenengan taruh di kotak. Iya. Jadi saya tanam di situ, saya kasih batu di atasnya. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini kita ini lagi belusukan ya, dan memang agak aneh dah kali ini. Jadi tadi kita itu mencoba mencari ya di kediaman Pak Mulyono, namun di sana itu kosong teman-teman. Dan menurut warga sekitar, Pak Mulyono itu sejak kedatangan keluarganya ya, beberapa hari yang lalu itu keluarganya sempat datang, istrinya ya, dan menyerahkan atau minta cerai, menyerahkan surat cerai gitu. Seolah-olah Pak Mulyono itu frustasi seperti orang linglung gitu, dan kita tadi sempat mencari ya di gubuknya namun tidak ada. Nah, ada informasi yang mengatakan bahwa Pak Mulyono sekarang itu sedang melakukan suatu pertapaan. Entah apa tujuannya, entah apa maksudnya, yang jelas hari ini kita akan berupaya mencari di mana keberadaan Pak Mulyono, dan ada ancer-ancer yang tadi sempat kita dapat dari masyarakat lokal. Pak Mulyono itu ada di sekitar area sini, sekitar gunung ini, dan kita hari ini akan mencoba ya berupaya untuk mencari keberadaan beliau ya. Nah, seperti apa penelusuran kita hari ini? Jangan di skip, ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Kita akan mencari keberadaan Pak Mulyono yang katanya sedang mendalami sebuah ritual atau sedang bertapa di area lereng gunung ini. Yuk, ikuti terus penelusuran kita hari ini. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi perjalanan ini. Yang di sebelah kanan ini adalah tanaman kopi, dan ada durian, ada pisang ya. Ini adalah Tegal ya, atau ladang warga, dan kita akan menelusuri jalan setapak ini yang dimana kita tadi mendapat petunjuk dari masyarakat lokal. Kita harus menelusuri jalan ini dan harus menemukan sebuah pohon besar yang di dalam pohon itu ada goa yang membuat kita penasaran. Jadi mudah-mudahan penelusuran kita hari ini sukses, bisa menemukan keberadaan Pak Mulyono ya, yang sepertinya sih frustasi ya. Nah, di sana itu adalah desa terpencil yang disitulah Pak Mulyono menghuni sebuah gubuk ya yang ada di desa terpencil lereng gunung ini. Dan kali ini kita berada di agak jauh sih dari lokasi tempat kediaman Pak Mulyono tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanan ini ya. Jadi panorama pedesaan di lereng gunung terpantau dari sini sangat indah ya teman-teman. Sangat memukau mata keindahan dari alam pedesaan, yang dimana di desa terakhir ya di lereng gunung ini, Gunungan Asmoro ini, Pak Mulyono berdiam diri, atau ya bisa dibilang beliau itu sudah bertobat ya teman-teman dari aktivitas yang beliau lakukan sejak berpuluh-puluh tahun di Jakarta ketika ada
penggusuran ya dari Pemprov DKI, akhirnya beliau memilih tinggal di desa kelahirannya di lereng gunung, di lereng pegunungan Aji Moro ini. Yang di beberapa video kemarin yang kita tayangkan, beliau itu sempat mengharap kehadiran keluarganya, namun apa yang beliau harapkan tidak sesuai dengan keinginan hati. Tuhan berkehendak lain. Pak Mulyono yang tiba-tiba kedatangan istrinya, namun istrinya itu yang dianggap seolah-olah ya rujuk ingin kembali, namun sebaliknya malah minta cerai. Dan itulah jika Tuhan sudah berkehendak lain ya. Jadi Pak Mulyono ini sekarang dikabarkan seperti orang linglung, dan kita mencari ya, katanya sedang mendalami ilmu atau sedang ya menyendiri ya, bertapa di sebuah gua gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah di sana ada orang atau warga ya, kita mungkin bisa bertanya teman-teman, karena kita juga masih bingung di mana. Om, halo, sebentar Om, kita boleh bertanya nggak Om? Nah, lagi nyari apa ini? Nyari rumput. Nyari pakan ternak ya. Halo, ngapunten. Om, kita mau tanya sebentar ya. Jangan asli warga ini ya, lereng pegunungan Aji Moro ya. Asli. Kita nyari tempat yang dingin. Ini kan panas. Yuk ke sana yuk. Yuk, kita ngobrol. Ini ada yang ingin kita tanyakan nanti. Kambingnya banyak. Ini kambing apa sapi? Kambing. Oh, nyari pakan kambing ya. Ini daun apa ini Om namanya Om? Randu. Oh, randu. Oh, sudah dapat banyak. Gimana? Ah, ini kan kita tadi tempat tersesat. Iya. Mencari keberadaan bapak yang bernama Pak Mulyono. Jangan kenal nggak? Pak Mulyono yang dari Jakarta itu ya? Yang dari Jakarta, betul. Kemarin tuh saya pernah lihat orangnya mana ya? Kayak lenglung, ngomong-ngomong sendiri gitu. Agak lenglung gitu ya Om ya? Iya, ngomong-ngomong sendiri. Oh. Kemarin. Terus ini kan tadi saya tanya orang di sana juga, katanya Pak Mulyono sedang melakukan semedi atau bertapa di sebuah gua di dalam pohon gitu. Apa benar di daerah sini ada gua di dalam pohon? Itu kemarin kan saya lihat orangnya jalan dari sana. Dari sana menuju ke pohon itu, tapi saya nggak tahu. Oh, itu ya pohonnya ya? Iya. Aku lihat dia jalan lewat situ, tapi ngomong-ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri? Iya. Apakah mungkin depresi gitu ya Pak Mulyono itu ya? Itu saya nggak berani mendekat. Orangnya tuh terkenal agak galak gitu ya Om ya? Iya, aku takut ngamuk kan saya cari pakan kambing. Emang preman ya Om ya terkenalnya ya? Katanya sih preman, tapi ya nggak tahu. Oh, jadi Omnya ini mencari pakan kambing di sini aja, nggak belum sempat ke sana yang pohon tadi jangan tunjuk itu? Belum. Ya, belum ya, nggak berani. Nggak berani ya? Iya. Apa mungkin di sana ya Om ya? Ya kemungkinan. Om, oke, terima kasih. Jenengan lanjut lagi mencari pakan kambingnya. Kita akan mencoba mencari di situ ya pohonnya ya. Ada guanya itu di sana ya? Ya katanya di situ, saya belum pernah tahu. Belum pernah tahu? Iya. Oh, kalau di dalam pohon itu ada gua nggak tahu ya? Ya nggak tahu. Nggak pernah tahu ya? Nggak tahu. Mudah-mudahan kali ini kita benar ya. Tadi soalnya kita bertanya ke orang warga lokal sana, katanya ada gua di dalam pohon dan di situ tempat Pak Mulyono bersemedi katanya gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Oke, sukses. Ngapunten. Oke teman-teman, kita next ya menuju ke dimana di situ katanya ada sebuah goa tapi di dalam pohon. Kita mencoba mencari dan mudah-mudahan benar dan fix memang di situ tempatnya. Ini tadi sudah 1 jam kita berjalan. Ya sebagian video kita cut ya. Mudah-mudahan di situ ya teman-teman ya. Ini adalah memang benar tanaman atau ladang warga yang dimana di sebelah sana itu ya. Nah, kalau nggak salah di sebelah sana itu tempatnya Pak Mulyono yang beberapa video kita tayangkan di area sana. Dan kita tadi muter memang, karena kalau kita naik lewat sini mungkin agak jauh dan susah. Tapi petunjuk dari warga lokal mengarahkan kita harus muter lewat sini. Dan kita lanjut lagi perjalanan ini. Di pohon ini teman-teman, yang diperkirakan mungkin ya ini kita belum sampai. Di dalam pohon itu ada sebuah gua ya,
yang mungkin Pak Mulyono ada di sana. Kita nanti akan ke sana ya. Kita sudah dekat, mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa bertemu dengan Pak Mulyono dan bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan yang dirasakan Pak Mulyono ya. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Kita hampir sampai ke lokasi teman-teman. Ini adalah pohon apa ini ya? Pohon eprik atau apa ini ya? Seperti ini. Yang akarnya sangat mengerikan seperti ular. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tujuan kita berhasil. Niat baik kita hari ini sukses ya teman-teman ya. Kita berencana sambang ya ke Pak Mulyono, namun kita ketemukan di kediamannya. Mungkinkah beliau memang benar-benar ada di sini? Wow, besar sekali pohonnya. Apakah di sini juga ada gua ya di dalam pohon ini? Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di lokasi dan kita coba mengitari pohon ini ya. Kebetulan saya juga bawa senter kecil, memang saya siapkan jika ada darurat. Nah, mungkin atau ke sini ya? Nggak mungkin ya. Kita coba keliling ya, kita keliling pohon ini yang katanya di dalam pohon ini ada gua gitu loh. Apa harus turun sini ya? Yuk. Insyaallah. Sampai segininya loh ya, orang kalau sedang ya frustasi gitu. Oh, itu. Tuh, kelihatan. Tuh. Ada. Gambar semeti. Nggak kelihatan sih dari kamera ya. Apa kita masuk ya? Kita masuk aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Insyaallah. Ini benar-benar goa teman-teman. Jadi ini goa. Ya. Nah, memang di dalam pohon ini ada goa. Seperti ini. Itu Pak Mulyono. Nah itu pakainya Pak Mulyono. Pakainya agak lain. Iya, pakai batik-batik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo masuk. Bismillah. Nah, ini. Jadi ini adalah batu-batuan gua ya teman-teman ya. Jadi gua di dalam pohon. Assalamualaikum. Ayu. Pak Mulyono. Apa kabar Pak Mulyono? Ya Allah. Apa kabar Pak? Sehat Pak. Kita nyari jenengan Pak, muter-muter Pak. Aduh, iya, hampir seharian kita nyari jenengan, muter-muter seperti ini. Kita titip mic Pak, kita ngobrol biar enak ya. Rokok Pak. Rokok nggak apa-apa ya? Saya puasa ya. Oh puasa, jadi nggak boleh Pak ya? Oh Bapak puasa ya? Ya Pak Mulyono, ngapunten sak derenge Pak. Ini kan tadi kita sudah mencari jenengan kemana-mana ya. Saya sempat mampir ke rumah jenengan, ke gubuk jenengan, tidak ketemu ya. Dan kita alhamdulillah tadi berjumpa dengan warga yang juga kenal jenengan gitu loh, dan memberitahu bahwa jenengan sedang melakukan ritual di suatu tempat yang katanya itu ada gua di dalam pohon. Yang kita cari juga akhirnya ketemu, alhamdulillah ketemu Pak Mulyono. Pak Mulyono, kenapa Bapak kok sampai melakukan hal seperti ini Pak? Sudah nasib saya Mas. Jadi saya melakukan ini karena keluarga saya yang saya tunggu-tunggu Mas ya. Akhirnya datang. Saya kira untuk mau merujuk gitu. Tapi akhirnya balikannya dia membawa surat cerai. Jadi istri jenengan Pak ya? Istri jenengan datang kemarin itu, jenengan berharap istri jenengan itu ingin kumpul kembali, rujuk. Tapi malah sebaliknya gitu Pak ya, membawa surat cerai gitu ya Pak. Saking senangnya Mas, dari nyangkul itu. Udah nggak habis pikir, saking kangennya saya. Enggak. Jadi ternyata kebalikannya Mas. Dan katanya saya kan bilang anak saya
suruh ke sini biar tahu. Iya. Dan udah saya ceritakan semua, saya punya aset Iya. sana buat anak saya, Hmm. kedua anak saya. Ternyata sampai sekarang mas, nggak pernah ke sini mas. Anak jenengan tidak pernah berkunjung semenjak kejadian itu Pak ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Katanya ibunya, iya, tak suruh ke sini. Ternyata sampai sekarang mas, sangat kangen saya. Jadi saya udah memutuskan mas, untuk bertapa di sini. Nggak tahu sampai kapan dan sampai kapan mati saya di sini apa gimana. Jadi Pak Mulyono ini sudah bulat tekadnya gitu Pak ya? Saya udah kayak orang linglung mas. Iya. Gimana lagi Pak Mulyono ya, sudah takdir jenengan gitu ya. Apa yang jenengan inginkan namun tidak sesuai dengan harapan. Tapi apakah ini jalan satu-satunya gitu loh Pak untuk bagi jenengan dengan cara bertapa seperti ini? Saya udah gak habis pikir lagi mas. Iya Pak. Jenengan menjalani semedi seperti ini sudah berapa hari Pak? Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Dan saya nekat ke sini dan saya dapat bisikan mas. Nggih. Bisikan apa itu Pak? Nggak tahu dari bisikan apa itu. Dari mana saya nggak tahu. Bisikan gaib Pak? Bisikan gaib. Ya. Jadi saya disuruh ke sini untuk menjauh dari keramaian. Menjauhi dunia keramaian. Iya, keramaian. Karena apa itu Pak? Bisikannya itu seperti apa? Udah kamu sana pergi yang jauh dari warga, dari keramaian lah. Nggih. Kamu bertapa di sana, ada pohon besar. Iya. Dan di situ ada guanya. Nggih. Padahal saya nggak pernah melihat lokasi ini mas. Belum pernah ke sini. Belum pernah. Terus ada yang nuntun gitu Pak? Nah, ada yang nuntun. Saya kaget mas. Di kayak rumah gitu ya di dalamnya. Nggih. Jadi saya itu disuruh buat menebus kesalahan saya, dosa-dosa saya yang dulu-dulu itu mas. Nggih. Kenakalan saya, jadi mucikari ke zaman saya waktu di Jakarta nggih. Kemungkinan ini buat menebus dosa-dosa saya itu. Jadi jenengan datang ke sini itu karena atas bisikan gaib gitu Pak nggih? Iya, ada bisikan gaib. Sempat beberapa hari jenengan mungkin melamun dan bersedih gitu Pak nggih, sehingga ada bisikan yang menganjurkan untuk datang ke tempat ini gitu ya. Iya, yang mikir terus itu mas. Apakah memang sudah jenengan pikir matang-matang Pak seperti ini Pak? Sudah mas. Dan selama 3 hari ini apa yang jenengan rasakan di sini Pak Mulyono? Ada ketenangan. Ada ketenangan. Dan terlalu terbayang wajah anak-anak saya itu. Selalu terbayang wajah anak-anak. Iya. Kalau wajah istri gimana? Enggak sama sekali. Enggak muncul mas. Enggak muncul ya. Iya. Yang terbayang justru anak-anak jenengan. Anak-anak saya itu. Masalahnya di batin saya itu cuma anak mas. Cuma anak saya itu yang saya batin. Kenapa? Katanya disuruh ke sini kok. Sampai sekarang enggak ke sini. Ya Pak Mulyono. Ini kan kita penasaran Pak. Sebenarnya bisikan gaib yang membisikkan jenengan itu menyerupai perwujudan apa atau sosok apa atau hanya lewat mimpi gitu Pak Mulyono kalau kita boleh tahu? Nah, itu enggak lewat mimpi mas. Itu nyata. Dan waktu saya merenung di kuburan itu mas. Kuburan kemarin itu? Yang kemarin itu mas. Yang ke barat ke timur itu? Nah itu. Terus saya kayak ada yang menyiram air mendidih mas. Menyiram air mendidih? Iya, dari ubun-ubun ya sampai ke bawah ini, sampai kaki. Seperti disiram air mendidih? Iya, panasnya wah. Lebih batas mas, panasnya. Terus saya melek ya mas. Iya, sadar. Ya, saya sadar melek. Di depan saya itu ada wanita cantik mas. Iya. Yang bergaun hijau ya. Dan itu di hati saya
sosok Bunda Ratu Laut Selatan, Mas. Jadi seperti sosok Ratu Laut Selatan. Iya. Nyi Roro Kidul gitu, Pak. Begitu, Mas. Dia bilang apa beliaunya itu? Cantik banget, Mas. Cantik. Ukuran, Mas. Terus berkata apa, Pak? Ya itu dibisikin aja. Kamu jalan ke atas. Iya. Nanti di sana ada pohon besar. Iya. Dan di sana ada lubang. Nah itu gua. Gua itu. Kamu berdiam di situ. Dan maksudnya saya disuruh bertapa. Disuruh bertapa di sini. Ya nggak tahu sampai kapan kita ada di sini, Mas. Mungkinkah menunggu dari bisikan selanjutnya gitu ya, Pak Mulyono? Kemungkinan begitu. Cerita jenengan itu sangat membuat terenyuh hati kita ya. Kalaupun memang ini sudah menjadi tekad bulat jenengan untuk mengasingkan diri atau bermeditasi, bertapa di tempat ini, di gua di dalam pohon ini, mungkinkah ada barangkali ya ini keluarga jenengan atau anak-anak jenengan melihat tayangan ini supaya terketuk hatinya atau seperti apalah, sebagai manusia kan pastinya punya hati nurani gitu ya Pak Mulya. Mungkinkah ada pesan yang ingin jenengan sampaikan gitu Pak Mulyono ya untuk keluarga jenengan atau anak istri jenengan Pak Mulyono? Nah, memang ada, Mas. Jadi mumpung sampean-sampean ke sini, para YouTuber ini, Jadi, saya memang ada pesan untuk kalian. Barangkali saya mati atau usah di sini, Mas. Saya ada titipan sama Mas. Titipan apa itu Pak? Di sana ada, saya menyimpan batu, Mas. Batu gimana Pak? Batu itu saya tulisi aksara S, Mas. Di mana itu Pak? Di gubuk saya, Mas. Di rumah jenengan? Iya, di gubuk saya, bukan rumah. Batu saya kasih tulisan S, Mas. Pakai apa nulisnya Pak? Pakai arang. Pakai arang. Kalau kehujanan nggak bisa luntur. Di dalam gubuk itu? Iya, di dalam. Nggak mungkin kehujanan. Nah, di dalamnya, Mas, di bawah batu itu ada sertifikat rumah dan uang, Mas. Saya taruh di kotak itu. Jenengan taruh di kotak? Iya. Jadi saya tanam di situ, saya kasih batu di atasnya, Mas. Jenengan kubur gitu Pak? Saya kubur di situ. Dan itu, Mas, buat anak-anak saya itu. Jadi memang sengaja jenengan taruh di tempat itu sebagai wasiat gitu Pak Mulya? Iya. Di dalam apa tadi namanya, di batu di dalam rumah atau di dalam gubuk? Iya. Yang tidak mungkin kehujanan, yang ada tulisannya apa? S. Tulisan pakai arang gitu Pak Mulya? Iya. Dan jenengan tanam di dalam tanah itu ada uang? Ada uang, saya taruh di kotak itu. Di kotak, dan ada sertifikat gitu ya? Iya. Itu nanti memang untuk anak-anak jenengan gitu? Untuk kedua anak saya itu. Dan aset rumah yang di kota gimana? Mudah-mudahan anak-anak jenengan dan keluarga jenengan yang masih bersimpatisan bisa melihat tayangan ini, dan kita nggak mungkin ya, kita tidak akan mengganggu dan mengodak-atik apa yang jenengan sampaikan di sini. Tapi video ini, tayangan ini memang biar anak jenengan tahu gitu ya Pak Mul ya. Iya. Harapan jenengan seperti itu ya? Iya, harapan saya seperti itu, Mas. Iya Pak Mul. Sebenarnya kita juga sangat terenyuh dengan apa yang jenengan alami, nasib yang jenengan alami seperti ini ya Pak Mul ya. Kita berupaya ya untuk menyatukan keluarga jenengan dengan tayangan video yang pernah, beberapa video kita tayangkan yang ternyata sudah berhasil menarik istri jenengan datang sowan ke jenengan, namun pada akhirnya jenengan juga merasakan kecewa karena istri jenengan minta cerai dan mungkin sudah menikah lagi Pak Mul. Apakah memang sudah bulat tekad yang jenengan akan lakukan ini Pak Mul? Udah bulat tekad saya, Mas. Saya percaya sama yang membisikin saya itu, Mas. Iya. Jadi nggak tahu saya meninggalnya di sini kapan. Dan seandainya, Mas, saya menemui anak saya di Jember, nggak mungkin dia menerima saya, Mas. Karena terlalu besar, Mas,
dosa saya, kesalahan saya. Mungkin ini Tuhan murka, Mas, Iya. terhadap saya, Mas. Dan mungkin ini jalan saya satu-satunya untuk hidup di sini ya, dan bertekad di sini, Mas. Menurut bisikan yang saya alami di bisik waktu malam itu, Mas. Iya. Jadi kesimpulannya Pak Mul ini kan, ngapunten ke Pak Mul ke. Saya ikut nangis ini Pak Mul ya. Seandainya Pak Mul Yono ini datang ke Jember pun, anak istri jenengan yang sudah jenengan alami ya tidak akan menemui gitu ya. Dan sampai saat ini pun anak yang jenengan harapkan datang tidak juga kunjung datang gitu ya Pak Mul ya. Iya. Jadi mungkinkah ini juga sudah menjadi tekad jenengan. Kita sebagai apa ya, kita anggap saudara Pak Mul ya, anggaplah kami itu saudara jenengan Pak Mul ya. Iya. Dan seandainya suatu saat jenengan punya pemikiran atau berubah pikiran gitu Pak Mul, kita akan sering-sering datang sowan ke sini Pak Mul, mengunjungi jenengan. Ya mudah-mudahan Pak Mul nanti terketuk hatinya dan berubah pikiran, ingin hidup sewajarnya sebagai manusia pada umumnya gitu Pak Mul ya. Ini kita tidak bisa memaksa Pak Mul ini, memang saat ini mungkin masih diselimuti aura-aura negatif yang kita tidak akan menyampaikan di sini, karena aura di sini kayaknya kita rasakan juga masih diselimuti kekuatan yang sangat kuat. Jadi Pak Mul mungkin silakan melanjutkan ritualnya seperti ini. Tapi insya Allah kita akan agendakan Pak Mul. Nggak apa-apa ya, kita suatu hari kita hadir ke sini, datang ke sini, nyambangi Pak Mul gitu ya. Barangkali Pak Mul nanti berubah pikiran gitu ya Pak Mul ya. Pak Mul jangan berkecil hati, tetap tegar Pak Mul ya. Mungkin sementara ini Pak Mul bisa menjalani dulu seperti ini, tapi ya mudah-mudahan Tuhan punya rencana yang lebih bagus untuk kedepannya Pak Mulyono ya. Itu aja Pak Mul ya. Iya. Oke Pak Mul, jadi kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini karena ini juga aura sakral, aura mistis, dan Pak Mul sedang ngapunten. Kita sudah mengganggu aktivitas ritual jenengan ya Pak Mul. Gak apa-apa ya Pak Mul ya. Ya, kita sudah jauh-jauh dan alhamdulillah bisa bertemu Pak Mul. Dan mungkin di tayangan video ini ada positifnya, mungkin nanti anak dari Pak Mul ini bisa melihat tayangan ini dan terketuk hatinya datang ke tempat ini. Kita siap mengantar untuk menjumpai Pak Mul ini. Pak Mul, terima kasih. Pak Mul sabar nggih, kita pamit. Terima kasih Pak Mul, sabar nggih. Mudah-mudahan jenengan sehat dan diberi panjang umur, serta apa yang jenengan inginkan bisa terlaksana. Sabar Pak Mul nggih. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya penelusuran kita yang beberapa jam kita mencari keberadaan Pak Mulyono. Akhirnya kita sudah berhasil menemukan ya, ternyata beliau itu sedang bermeditasi atau sedang bertapa di sebuah gua di dalam pohon yang tadi sempat membuat terenyuh hati kita. Ternyata teman-teman, seorang yang di akhir hidupnya ya di masa tua sedang mengharapkan kebahagiaan, namun apa yang diinginkan tidak sesuai dengan yang takdir Tuhan menentukan ya. Tapi itulah kodrat manusia. Apa yang direncanakan manusia itu belum tentu baik di mata manusia, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Dan Pak Mulyono ini adalah salah satu potret kehidupan manusia yang dimana di masa mudanya itu seorang yang nakal atau preman dan sebagai mucikari, namun di akhir masa tuanya itu mendapatkan ya bisa dibilang ini karma atau hukuman ya. Namun kalau kita melihat dari ekspresi beliau itu, Pak Mulyono ini adalah orang yang ingin bertobat, namun keluarganya, anaknya tidak mau mengakuinya gitu ya. Jadi semoga tayangan dalam video kali ini bisa dilihat anak dan istri Pak Mulyono ya, dan bisa terketuk hatinya nasib dan kondisi Pak Mulyono seperti ini sekarang. Beliau seperti orang frustasi, putus asa, yang ingin ya seperti itu tadi ceritanya ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ada hikmah dari tayangan video kali ini. Dan saya akhiri untuk tayangan kali ini, mudah-mudahan ada sedikit pembelajaran buat kita semua bahwa kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Jangan adikang adigung adiguno, bahwa apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Tidak lupa saya doakan teman-teman semua, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, keselamatan dunia dan sampai akhirat. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.